Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu antum di tempat yang tepat ini ya Ustaz. Ya, alhamdulillah ini lagi milih-milih untuk kurban. Oh, Masya Allah. Saya juga pengen nih kayaknya nih Ustaz. Insya Allah. Nah, nih, Alhamdulillah ketemu antum nih. Boleh kita bincang sejenak Ustaz? Ya, Berkenaan dengan alhamdulillah. ibadah kurban Ya. nanti. Sebentar lagi kan insya Allah umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya, Di dalamnya ada insya ibadah Allah. besar berupa menyembelih hewan kurban. Ya, ya. Sebenarnya hakikat dan definisi dari kurban itu apa sih Ustaz? Ya. Kurban itu istilah yang diangkat di dalam Al-Quran. Ketika itu Qabil Habil yang diuji oleh Allah untuk berkurban. Iya. Fatuqubila minhuma walam yutaqabbal minal akhar, kan gitu. Yang satunya diterima, yang satunya tidak. Dan Allah juga tegaskan fasalli li rabbika wanhar. Dari ayat ini juga kurban itu juga bisa dikatakan an-nahar. Fasalli, salatlah, itu maknanya di antara sebagian ahli tafsir salat Idul Adha, wanhar, berkurbanlah. Namun pada umumnya paling sering disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah udhiyah. Dan makna udhiyah itu berarti sembelihan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Kenapa dikatakan Idul Adha dari kalimat duha? Karena disembelihnya pada waktu duha, setelah sholat Idul Adha, begitu. Dan itu mencakup hewan 3, kambing, sapi, sama unta. Oh, jadi nggak bisa selain hewan itu Ustaz ya? Ya, nggak bisa, karena Allah berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah itu. Jadi bahimatul an'am ini mencakup hanya 3, yaitu kambing, sapi, sama unta. Begitu. Berarti korban atau nahar untuk khusus istilah unta, udhiyah untuk secara umum adalah sembelihan yang disembelih pada waktu Idul Adha dari kambing atau sapi atau unta, karena Allah Subhanahu wa taala itu makna hakikat daripada kurban. Oh gitu. Masya Allah, kami baru tahu Ustaz bahwasanya ibadah kurban ini ternyata sudah sejak ada ya. Iya. Sejak zaman dahulu gitu ya. Iya, sejak Zaman bahkan Nabi Adam zaman Nabi Adam itu sudah ada istilah kurban. Masya Bahkan hampir setiap rasul, setiap nabi itu menekankan ibadah ini. Oh, Masya Allah. Terutama Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Ibrahim itu nabi yang paling banyak sapinya. Bahkan peternak sekaligus pedagang sapi yang paling ulung itu Nabi Ibrahim. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu malaikat, beliau menyuguhkan dengan ijl. Iya, al-ijl. Itu menunjukkan bahwa memang Nabi Ibrahim itu peternak sukses. Masya Allah. Dan sapinya itu bukan hanya ratusan, bahkan ribuan itu, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, seru sekali nih. Ya. baru tahu bahwasanya kurban ternyata tidak hanya syariat yang diboleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, iya. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang masalah hukum nih, gimana ini Ustaz? Hukumnya ini wajib atau sunnah atau bagaimana Ustaz? Iya, memang di sini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib seperti Al-Hasanul Basri. Begitu juga nanti larinya adalah ke akikah. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah selama 10 tahun di Madinah itu tidak pernah nggak kurban. Oh gitu. Tuh, makanya di sana ada satu athar dari Rasulullah, walaupun di antara para ulama menegaskan bahwa ini mauquf kepada Abu Hurairah, man wajada sa'atan, barang siapa yang menemukan keleluasaan, falam yudhhi, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deket musola saya. Ini yang dijadikan oleh para ulama mengatakan bahwa
kurban itu wajib. Oh, gitu. Jangan dekat musola kan, Iya, jangan ikut itu- sholat gitu iya, maksudnya. Ya? karena suatu perintah bila ada sanksinya itu rata-rata adalah wajib. Wajib ya. Meskipun tadi dikatakan oleh para ulama bahwa sunnah muakkadah itu pun mirip. Sunnah memang nggak wajib, muakkadah nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, yang mengatakan sunnah muakkadah ini bagi yang mampu atau yang Iya, karena tadi ditegaskan oleh Rasulullah kan man wajada sa'atan. saatan gitu. Ya, siapa yang menemukan keleluasaan, kelebihan harta, falam yudhi, tidak kurban, fala yaqrabanna musallana. Itu makanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan kurban selama 10 tahun setelah hijrah di Madinah. Baik. Ini wajib bagi sebagian ulama mengatakan bagi yang mampu ya, Iya, Ustaz, iya. bagi yang mampu. Berarti yang nggak mampu nggak dosa kalau nggak. Ya, nggak dosa. Ya, Kemudian sikap umumnya umat Islam seandainya ini Ustaz, dia mampu gitu, dia memilih pendapat, istilahnya dia mengetahui dua pendapat itu, apa sikap mereka Ustaz? sikap kita pokoknya begini, kalau mampu jangan sampai nggak kurban. Oh iya. Dan itu adalah suatu ketercelaan dan kebakhilan. Karena bakhil itu adalah menahan dari yang wajib, minimal yang harus. Dan merupakan suatu bagian dari syukur nikmat. Dari sekian bentuk syukur adalah kita berkorban. Itu. Dan subhanallah, ini memiliki dampak efek yang sangat banyak kan gitu. Oh iya. Menunaikan syariat, menghidupkan syiar, menyantuni fakir miskin, dan bahkan dibagi ke sekitar tetangga. Kan itu baik sama tetangga. Jadi kebaikan begitu banyak ya terkumpul dalam udah kurban gitu. Iya, Ada sedekah, betul. ada berbuat baik pada sama manusia dan tetangga itu. Hmm. Oh iya, alhamdulillah seru sekali Ustaz. Masya Allah nih obrolan bermanfaat, singkat tapi padat bermanfaat. Iya, iya. Ada lagi nih pertanyaan berkenaan dengan masalah hewan kurban ya. Namanya kurban kan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Iya, dengan menyembelih betul. hewan Ustaz ya. Hmm. Ngomong-ngomong nih ada ciri-cirinya nggak? Apa namanya syarat-syaratnya Ustaz agar Iya. hewan kurban itu kita bisa diterima oleh Allah. Betul. Kita nggak sembarangan, sebagaimana sholat juga nggak boleh asal kan. Iya. Begitu juga tawaf sa'i nggak boleh asal, ada aturan main yang disebut dengan syariat, ada syarat yang disebut sebagai batasan-batasan, kalau nggak sah kan gitu. Iya. Nah, sama juga, apalagi kita ini sedang mempersembahkan kepada yang mulia. Ya, ibarat innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Thayyib itu bukan hanya sekedar kuantitas, kualitas. Dua-duanya kuantitasnya, kualitasnya keikhlasan kita. Karena Allah itu tidak hanya menerima darah daging, tapi takwa kan ya. Takwa, ya. Terus kemudian dari sisi kuantitas, gemuknya, ya. Terus kemudian umurnya, terus kemudian kesempurnaan, ini harus. Coba bayangin kalau ada seorang yang mempersembahkan hadiah kepada sang raja dengan sesuatu yang ecek-ecek, yang cacat, kira-kira gimana kan gitu. Nggak nerima lah Ustaz. Iya, Seorang raja apalagi mulia dapat yang ecek-ecek gak mau. iya, otomatis di sini kita harus pertimbangkan dengan baik bagaimana kita ini memberikan sesuatu setahun sekali kepada Zat yang Maha Al-Kabir, Al-Ali, Al-Ghaffar, Masya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, ya, Ar-Razzaq. Nah, ini kan gitu. Ini semuanya kalau kita maknai, toh harta saya datang dari Allah, kan gitu. Masa sih saya bakhil, saya pelit, saya nahan, atau ngasih asal? Ya. Itu. Kalau kita sekarang hadiahkan kepada seorang, kira-kira kita malu nggak? Itu aja ukurannya. Benar. Nah, berkenaan tadi Ustadz tadi menyebutkan tentang umur Ustadz. Boleh dikasih tahu pada kami Ustadz, umur yang memang diterima pada kurban itu, hewan kurban itu berapa aja Ustadz? Ya, kalau kambing itu rata-rata ya 1 tahun masuk ke umur 2 tahun, ya. Kemudian kalau sapi umur 2 masuk ke 3. Terus kemudian kalau unta 4 masuk ke 5. Itu kriteria
yang sangat sempurna. Sempurna itu ya. Itu, dan juga tidak cacat, terutama yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya bahwa tidak cukup korban itu 4 macam, kan gitu. Al-aura'u al-bayyin auruha, kan gitu. Yang picek, yang sempurna piceknya. Wal maridatu al-bayyin maraduha. Iya. Yang sakit-sakitan tidak akan bisa sembuh. Ya, wal arja'u al-bayyin dhal'uha, kan gitu. Yang pincang sempurna, artinya pincangnya itu sudah nampak sekali jelas. Nah, wal kasiratu allati la tunqa. Yang kurus sampai daging sama kulit lengkek. Kalau Gitu. untuk bilang tinggal tulang sama kentut dong. Iya, sampai digiring ke masjid aja dibopong, nggak bisa jalan, saking kurusnya ini. Masya Allah. Ya. Iya. Berarti dari penjelasan saat ini kalau kita mau beli kambing, beli hewan kurban harus tanya umur dulu ya. Iya, Tanya umur dan juga dilihat matanya cacat atau enggak, Iya, terus dan lain-lain gitu. Ustaz. betul. Dan Jadi nggak sembarang murah, gitu ya. iya. Jadi murah tapi cacat nggak boleh, Ustaz, ya? boleh nawar, tapi tawaran itu jangan terus menurunkan kriteria. Oh iya. Nah itu, kan kebanyakan kita nawar terus akhirnya pilih-pilihnya itu yang kecil, yang kurus nggak boleh. Terus ada hal yang juga perlu kita tegaskan di sini bahwa ada kekeliruan dari banyak orang awam bahwa kurban itu sekeluarga itu per orang satu. Tiap tahun digilir. Tahun ini untuk ayah, tahun besok untuk ibu gitu ya. Tahun besok untuk adik, Enggak. kakak gitu ya. Itu ada juga, tapi yang ada adalah sekeluarga itu 5 orang, korbannya 5. Oh. Nah ini satu kesalahan, karena seperti yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa kami dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap anggota keluarga menyembelih satu kambing untuk kepala keluarganya dan seluruh anggota keluarganya. Nah, lebih daripada itu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, falamma tabahan nas. Nah, ketika orang sudah mulai bangga-banggaan, show off, fasara kama tara. Ya, terjadilah seperti yang kalian lihat sekarang ini, suami kurban tersendiri, istri tersendiri, anak sendiri tidak. Bahkan perlu diketahui juga, Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah itu bertahun-tahun nggak pernah kurban karena mencukupkan kurbannya Rasulullah SAW. Dan fakta, Rasulullah itu istrinya berapa? 9. Tapi tiap tahun cuma 2. Ya kan? Satu pun untuk dirinya dan keluarganya, satunya untuk umatnya. Nah ini yang harus kita tegaskan juga, supaya tidak terjadi pelaksanaan syariat yang akhirnya lama-lama memberatkan. Iya, sahih. Makanya Mukhaffif Ibnu Sulaim juga ketika saat menceritakan wukufnya Rasulullah dan korbannya Rasulullah pada waktu haji itu sama, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin udhiyatan wa atiratan. Nah kan gitu, wahai manusia, masing-masing keluarga itu cukup satu udhiyah wa atirah, cuman atirah kan dihapus. Iya, dimasuk itu. Nah itu yang perlu ditegaskan juga. Iya. Masya Allah, berarti cukup satu tapi diniatkan untuk satu keluarga cukup, Ustaz ya? Ya cukup. Termasuk keluarga yang sudah meninggal gimana, Ustaz? Pahalanya sampai nggak kalau? Iya, inilah juga yang harus ditegaskan oleh kaum muslimin kepada kaum muslimin ya, bahwa tidak benar kita itu susah-susah berkorban untuk yang mati. Meninggal khusus gitu ya? Iya. Nggak usah khusus ya? Karena pertama, syariat itu disyariatkan untuk yang hidup, bukan yang mati. Gitu ya. Keduanya, yang mati itu cukup termasuk ahlul bait. Cakupannya gitu Cakupannya gitu. itu masuk kepada ahlul bait, anggota keluarga, dan di dalam hadis itu tidak menetapkan hidup atau mati. Berarti mencakup kedua-duanya, yang hidup dan yang mati masuk. Baik. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah ada cerita berkorban untuk Khadijah yang sudah meninggal dunia. Gitu.
Masya Allah seru sekali Ustaz. Cuman waktu mungkin kami juga ada perlu. Iya, Mungkin satu iya. lagi Ustaz. Iya, iya, Boleh iya, iya. dijawab pertanyaan kami yang berkenaan dengan masalah. Mohon disampaikan motivasi Ustaz buat Iya. kami menjelang Hari Raya Idul Adha ini dan bertepatan dengan saudara kita di Palestina itu terkena musibah. Sebenarnya apa sih yang harus kami lakukan sebagai umat Islam nih? Iya, betul. Apapun yang terjadi, bencana atau peperangan atau musibah, korban ini nggak bisa diganti, diuangkan untuk disumbangkan. Itu nomor satu ya. Karena ini syiar. Kalau mau sodakoh silahkan. Tapi jangan sampai membunuh syiar korban ini. Maka solusinya, kita boleh mengalokasikan korban kita untuk mereka yang kena bencana alam, kena musibah, atau ke Palestina. Itu ya, dan kita tetap berdoa kepada Allah agar Allah membantu, menolong, merahmati mereka-mereka dari kalangan lemah, anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua di Palestina dan di seluruh negara Islam. Amin. Kita berharap demikian walaupun mereka beda bangsa dengan kita, tapi Iya, mereka adalah saudara kita. Ustaz. Iya, karena kita itu satu tubuh, sehingga tidak ada alasan, itu kan bukan bangsa kita. Ini adalah nasionalisme yang negatif. Ini dia. Benar. Ya gitu Sahih. ya. Oh Ustaz, jazakumullahu khairan atas Waalaikumsalam, ilmunya insyaallah. bermanfaat. Terima kasih, Mudah-mudahan, Masya Allah kita ketemu di sini nih. Iya, ya, mudah-mudahan kita semua melaksanakan ibadah Iya. Idul Adha ini dengan penuh dengan ilmu dan basirah. Ya, amin, Jazakumullah amin. khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Mudah-mudahan Ya, Allah memberikan sama-sama. manfaat kepada kita semua lewat Ya, ilmu antum. amin, amin. Jazakumullah khairan, barakallahu Wa fikum. iyyakum. Monggo Waalaikumsalam. pamit Ustaz ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.